Mulai ya, bismillah. Kalian dulu kan? Udah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar nih kalian semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana? Abis pelajaran apa nih? Kayaknya pada bawa kertas. Matematika Bu. Oh, matematika. Gimana tadi pelajarannya? Susah sekali. Susah sekali. Kenapa nih? Apa hambatannya nih susah sekali? Gini Bu, kan kemarin kan terakhir itu kan sempat bagi rapot nih. Nah pas dibagi rapot tuh kan saya lihat tuh hasil matematika saya. Nah tuh hasilnya tuh 80, 75, antara 75 sampai 80 gitu Bu. Dan saya tuh ngerasa aduh ini gimana nih ntar kedepannya kalau nilai matematika saya terusan kayak gini. Saya jadi kayak ngerasa khawatir gitu loh Bu. Oke, jadi ceritanya kalian mau konseling kelompok nih ya, kayaknya kalau berkelompok seperti ini ya. Iya, oke. Sebelumnya apakah kalian sudah pernah konseling kelompok sama ibu? Belum. Oh belum, oke. Baru pertama ya. Jadi di sini ibu akan menjelaskan dulu informasi mengenai konseling kelompok. Jadi karena kalian berlima, ibu akan memberikan layanan konseling kelompok yang di dalamnya insya Allah akan memberikan solusi dari setiap masalah yang akan kita bahas bersama-sama. Seperti itu. Dan di sini di SMA 5 ini ada 6 guru BK ya. Ada Pak Marhali, ada Bu Atik, ada Bu Asri, ada Bu Mary, dan ada Pak Bahrudin juga Ibu. Nah, kira-kira kenapa nih kalian memilih konseling kelompok sama Ibu? Ya karena kita nyaman aja gitu ngobrol sama ibu, karena ibu tuh orangnya asik dan ya pokoknya enak aja Bu, nyambung ya. Oh ya, oke. Ya, jadi alhamdulillah ya, terima kasih atas penghargaannya buat Ibu ya. Jadi di sini Ibu juga ingin memberikan informasi juga. Jadi dalam konseling kelompok itu ada azas kerahasiaan. Nah, jadi insya Allah apapun yang kalian ceritakan, baik ibu dan kalian pun masing-masing tidak boleh untuk menceritakan kepada teman-teman yang lain, gitu ya. Dan di sini diharapkan kalian bisa enjoy, santai, dan hasil atau tujuan dari konseling kelompok ini bisa terlaksana dengan baik, gitu. Amin. Oke. Sebelumnya juga Ibu mau memberikan informasi bahwa konseling kelompok ini kita akan berdurasi 40-60 menit ya. Jadi jika nanti hasilnya belum maksimal bisa diteruskan di pertemuan kedua. Oke. Ya, jadi kenapa nih masalahnya apa yang sedang kalian hadapi? Jadi itu masalahnya tuh kayak kita tuh kayak kurang, gurunya tuh kayak kalau ngajar tuh suka kecepetan gitu loh. Ya kan nggak semua pemahaman anak itu kan sama, bisa langsung memahami materi gitu. Ada yang lambat, ada yang cepat. Terus juga ya sering kurang merhatiin guru gitu loh Bu. Kenapa sih hanya pelajaran matematika saja? Apa ada pelajaran lain yang kira-kira membuat kalian tuh gelisah gitu? Pelajaran lain sih ada, cuma nggak secemas matematika ini loh Bu. Oh gitu. Soalnya kayak materinya tuh kan makin per semester tuh beda-beda dan per semester tuh makin susah gitu Bu. Jadi kita tuh kayak apa ya, jadi bingung juga. Terus habis itu kayak kepikiran pengen mantul. Iya. Oh gitu. Iya Bu, saking kita kayak aduh matematika nih pelajaran yang paling enggak banget kita, maksudnya kayak susah gitu. Jadi kita kayak iya gurunya juga kayak gitu kan. Terus jadi ya panik gitu juga Bu. Takut ditanya, takut gimana gimana. Iya. Oh iya. Kan kita juga belum menguasai matematikanya gitu. Kalau takut ditanya-tanyain. Kalau saya bahkan kalau misalnya pelajaran matematika tuh saya tuh lebih milih duduk di belakang, pindah. Oh gitu. Iya. Takut. Oh gitu. Ya kalau di depannya kelihatan banget ya. Kira-kira sejak kapan nih merasa gelisah atau cemas ke pelajaran ini, matematika nih? Dari semester 1 sih gitu. Oh gitu. Iya, cuma baru berani konsul sekarang. Iya, udah usaha gitu ya, tapi ya nilai rapotnya tetap aja gitu kurang memuaskan. Enggak berubah. Iya. Oke. Nah sekarang
harapannya apa sih? Maksudnya kalian tuh pengennya seperti apa gitu di pelajaran matematika ini? Harapannya sih kita pengen kayak gimana nih cara kita tuh supaya kalau ada pelajaran matematika tuh kita nggak panik gitu. Terus kayak apa ya, kayak udah tenang aja gitu. Terus kita juga belajarnya bisa masuk ke otak gitu, nggak terlalu kayak kalau misalkan ada pelajaran matematika, ih takut banget nih gitu, kayak pengennya pergi aja lah dari ini atau nggak masuk sekolah gitu, pengennya kadang-kadang tuh suka gitu Bu. pengennya tuh kalau belajar matematika pengen ngerasain nyaman, Iya, nerima senang, ilmunya betul. gitu. Itu gimana? Oh iya. Iya, jadi di sini mungkin Ibu ada slide nih ya, Ibu ada PPT yang bisa kalian lihat bersama-sama. Mungkin Haliza juga bisa melihat. Jadi di sini kita bisa sama-sama melihat kira-kira bagaimana ya biar bisa mengurangi kecemasan dalam belajar, khususnya belajar matematika gitu ya. Jadi sebelum kita ke PPT, mungkin Ibu sudah menangkap nih, oh iya kalian punya masalah ketika belajar matematika di kelas ya. Karena memang peralihan kali ya, waktu SMP mungkin pelajarannya tidak terlalu sulit, ketika masuk ke SMA sudah bertambah semakin sulit ya, apalagi di IPA ya, namanya 10 kelas 10 IPA kan lebih matematikanya lebih detail ya, seperti itu ya. Jadi di sini yang kita sama-sama capai adalah keberhasilan kalian mengatasi kecemasan di kelas saat pelajaran matematika. Intinya seperti itu. Nah, saat pelajaran matematika di sini, Ibu mempunyai teknik nih. Tekniknya namanya desensitisasi sistematis ya. Jadi di teknik ini kita bisa sama-sama belajar untuk mengurai kecemasan kita menjadi lebih baik. Jadi nanti di tahap akhir kita akan merelaksasi sama-sama yang nantinya diharapkan kalian ke depannya bisa menjadi lebih rileks gitu. Oke, nah di PPT yang ada Ibu nih, yang Ibu sudah buat, kebetulan judulnya tepat nih ya, mengurangi kecemasan dalam belajar, khususnya belajar matematika gitu ya. Jadi sebelum kita ke PPT, mungkin Ibu sudah menangkap nih, oh iya kalian punya masalah ketika belajar matematika di kelas ya. Karena memang peralihan kali ya, waktu SMP mungkin pelajarannya tidak terlalu sulit, ketika masuk ke SMA sudah bertambah semakin sulit ya, apalagi di IPA ya, namanya 10 kelas 10 IPA kan lebih matematikanya lebih detail ya, seperti itu ya. Jadi di sini yang kita sama-sama capai adalah keberhasilan kalian mengatasi kecemasan di kelas saat pelajaran matematika. Intinya seperti itu. Nah, saat pelajaran matematika di sini Ibu mempunyai teknik nih. Tekniknya namanya desensitisasi sistematis ya. Jadi di teknik ini kita bisa sama-sama belajar untuk mengurai kecemasan kita menjadi lebih baik. Jadi nanti di tahap akhir kita akan merelaksasi sama-sama yang nantinya diharapkan kalian ke depannya bisa menjadi lebih rileks gitu. Oke. Nah, di PPT yang ada Ibu nih, yang Ibu sudah buat, kebetulan judulnya tepat nih ya, penerapan konseling behavioristik dengan teknik desensitisasi sistematik dalam konseling kelompok untuk mengatasi kecemasan belajar siswa kelas 10 SMA Negeri 5 Tangerang. Ya, cocok ya dengan masalah yang kalian hadapi gitu kan ya, seperti itu. Jadi apa sih cemas itu gitu ya? Cemas di sini adalah siswa kurang konsentrasi belajar ya, biasanya kalau dalam belajar tuh siswa sulit meraih prestasi belajar di sekolah ya, tadi yang dibilang rapotnya yang diharapkan berapa jadi tinggal berapa nilainya. Siswa mengalami perasaan stres ya, yang tadi di kelas atau duduknya mau di belakang aja deh gitu ya. Terus siswa mengalami kecemasan ketika dihadapkan pada pelajaran yang dianggap sulit ya. Jadi dalam konseling behavioristik itu ada teknik desensitisasi sistematis yang dapat mengatasi kecemasan belajar siswa seperti itu.
Nah, selanjutnya kalau kalian kan anak-anak milenial biasanya lebih seneng kalau lihat video ya. Iya, kayaknya lebih boring kalau misalnya melihat hanya mendengar cerita dan sebagainya gitu. Jadi di sini Ibu punya video mengenai arti dari pengertian dari teknik behavioristik menggunakan desensitisasi sistematik. Assalamualaikum. Halo teman-teman. Kita bakal bahas salah satu kondisi psikologis yang sering kita alami sehari-hari. Pernah nggak kalian mengalami kecemasan? Tentu pernah dong ya. Oke, kita bahas tentang kecemasan bareng-bareng yuk. Apa sih kecemasan itu? Kecemasan merupakan respon fisiologis yang kerap muncul pada saat individu berada dalam situasi tidak menyenangkan atau berada di bawah tekanan. Tahukah kalian kalau sebenarnya kecemasan itu normal loh, apabila pengaruhnya positif dan bisa memotivasi perilaku individu dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi apa yang ditakuti. Nah, kecemasan akan menjadi tidak normal kalau kadarnya berlebihan, menimbulkan perasaan tidak nyaman, mengganggu fungsi sehari-hari, mengakibatkan stres, atau menghindari situasi sosial yang menimbulkan stres bagi individu tersebut. Inilah yang disebut dengan gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan ini dapat dialami oleh siapapun, anak-anak, remaja, orang dewasa, dan lansia, tentu dengan pengalaman masalah yang berbeda-beda. Sumber dari masalah ini salah satunya berhubungan dengan pendidikan atau yang kita sebut dengan kecemasan akademik. Baik teman-teman, sekarang kita memasuki pembahasan kedua. Coba kita kenali reaksi apa saja yang dialami oleh individu dengan kecemasan akademik. Reaksi kecemasan akademik ini muncul pada saat pola pikir individu terganggu akibat tidak mampu menyelesaikan tugas-tugas akademik. Adapun reaksi yang pertama yaitu reaksi emosional, seperti perasaan sedih, ketegangan, merendahkan diri sendiri, atau orang lain yang berhubungan dengan ketidakmampuan dalam menyelesaikan tugas-tugas. Reaksi yang kedua yaitu reaksi kognitif, seperti menurunnya fokus dan konsentrasi berpikir dalam proses belajar. Dan yang ketiga yaitu reaksi fisiologis, seperti jantung berdebar, nafas bergerak lebih cepat, dan mengabaikan tugas-tugas. Oke teman-teman, sekarang kita memasuki pembahasan ketiga ya. Bagaimana cara mengatasi kecemasan akademik? Yang pertama, menarik nafas yang dalam. Tarik nafas panjang selama 5 detik, kemudian tahan selama 5 detik, lalu lepaskan perlahan dalam 5 detik. Lakukanlah beberapa kali sampai pikiran lebih tenang. Yang kedua, memusatkan pikiran pada aktivitas yang dijalani. Ketika merasa cemas, fokus kamu tentu akan terganggu. Jika ini terjadi, cobalah untuk kembali fokus pada hal yang akan kamu lakukan. Misalnya, jika ada jadwal membersihkan rumah atau mencuci baju, lakukanlah. Yang ketiga, bercerita pada orang yang dipercaya. Ceritakan apa yang sedang kamu rasakan kepada orang yang kamu percaya dan dapat memahami kondisimu, sehingga kamu mendapatkan dukungan, penguatan, dan bisa meringankan kecemasan. Sebagai alternatif, cobalah mencari support group yang beranggotakan orang-orang dengan keluhan yang sama, sehingga bisa saling berbagi pengalaman dan tips tentang bagaimana cara mengatasi gangguan kecemasan. Yang keempat, melakukan relaksasi. Sediakan waktu untuk berjalan santai, melakukan meditasi, mendapatkan pijatan, atau berendam di air hangat. Bila perlu, matikan telepon genggammu selama beberapa saat agar kamu tidak terganggu. Dan yang terakhir, kamu bisa membuat daftar perencanaan. Tentukan daftar target harian atau bulanan, serta cara-cara kamu untuk mencapai target-target tersebut. Dan berusahalah mencapai target tersebut. Dengan ini, kamu akan fokus pada tujuan daripada mencemaskan hal-hal yang belum terjadi. Dari beberapa cara yang sudah dijelaskan, merupakan cara yang sederhana dan dapat dilakukan secara mandiri untuk membantu mengurangi gejala gangguan kecemasan. Selain itu, kecemasan yang berlebih terhadap akademik dapat juga diturunkan menggunakan obat atau psikoterapi, namun harus sesuai anjuran dan pengawasan profesional ya. Akhirnya, kita sudah berada di akhir pembahasan. Semoga ilmu yang kami jelaskan dapat bermanfaat ya.
Terima kasih sudah mendengarkan. See you next time. Have a nice day. Oke, have a nice day ya. Jadi di sini dilihat bahwa memang kecemasan itu bisa kita hilangkan dengan cara yang sederhana, gitu ya. Jadi cara sederhana di sini bisa dilakukan dengan tadi menarik nafas, gitu ya. Terus mencoba buat memfokuskan ke hal-hal yang positif, gitu ya. Dan yang lain, kalau misalnya kecemasan terjadi di rumah, tadi tuh bisa melakukan hal-hal yang membersihkan rumah dan yang lain gitu ya. Oke, di sini juga kalian ini sedang ada di konseling behavioristik ya, yaitu layanan konseling yang membantu konseli dalam pemecahan masalahnya yang berfokus pada tingkah laku konseli yang terjadi pada tingkah laku yang berakibat adanya perubahan tingkah laku karena pengaruh dari lingkungannya gitu ya. Lalu di konseling behavioristik itu banyak tekniknya nih. Ada self control. Nah, salah satunya ada teknik desensitisasi sistematik. Teknik ini itu sebuah teknik dalam pengubahan tingkah laku yang dipergunakan untuk mengurangi dan menghilangi suatu bentuk kecemasan dan fobia yang timbul secara bertahap, yang diperkuat secara negatif dan menyertakan respon yang berlawanan dengan tingkah laku yang akan dihilangkan. Nah, Ibu tanya dulu nih, kalian siap nggak untuk bersama-sama menghilangkan kecemasan dalam belajar matematika? Ya, Oke, ya. Jadi di sini kalian konseli itu kalian ya, konselor itu Ibu dalam konseling kelompok istilahnya seperti itu, gitu. Jadi tadi dibilang kecemasan itu harus diurai ya, dari yang mulai cemas sekali sampai yang tidak cemas ya. Kenapa harus diurai? Karena nanti biar mudah untuk diselesaikan dan bisa lebih rileks lagi dan lebih tenang lagi seperti itu ya. Nah, jadi di hadapan kalian itu sudah Ibu bagikan daftar hierarki ya, daftar hierarki yang bisa kalian isi. Nah, di situ silakan dilihat, di situ adalah tingkat kecemasan dari yang paling rendah sampai yang paling dari yang paling kuat sampai yang paling rendah, seperti itu. Ya, silakan Ibu berikan waktu 10 menit, boleh diisi. Oke, silakan bisa dilihat mana yang dari mulai rasanya paling cemas sampai ke merasa cemas, biasa saja, dan sangat cemas. Oke, sudah? Ya, oke, silakan nih. Ibu mau tahu nih dari Andrea. Nah, gimana Andrea? Hasil dari daftar hierarkinya, kira-kira kamu di taraf yang mana? Kalau saya sih di sini mungkin kebanyakan yang sangat cemas ya, Bu. Sangat cemas, ya. Apakah betul yang kamu rasakan sesuai nggak sama daftar hierarki ini? Betul sih, Bu. Betul ya. Dan berapa yang betul, soalnya pas apalagi nih kalau misalkan kita lagi diem nih pelajaran matematika, tiba-tiba gurunya datang nanya, aduh itu udah panik banget sih, Bu. Oh gitu ya. Itu waktu SMP kamu merasakan seperti itu nggak? Enggak, justru saya waktu SMP tuh lebih kayak seneng nih matematika. Kayaknya seneng banget. Bahkan kayak sampai saya tuh giat banget belajar matematika. Tapi pas semester pas masuk kelas 10 ini nih saya baru ke SMA, kayaknya susah banget gitu, Bu. Oh gitu ya, oke. Kalau Ristia bagaimana hasilnya nih kira-kira? Ke taraf yang mana? Lebih ke yang merasa cemas aja sih, Bu. Nggak, jadi kayak biasa tapi nggak cemas-cemas banget gitu loh. Berarti masih bisa ditanggulangi ya?
Masih bisa. Iya, masih bisa. Tapi karena memang masih ada perasaan cemasnya, ya, jadi ada keinginan nggak untuk lebih rileks lagi lah untuk menghadapi matematika nih? Ada sih Bu, ada pengen banget gitu kayak ngerasa realize kalau ngehadapin matematika gitu. Oke. Kalau Desi gimana hasilnya? Kalau saya sih sama kayak Andrea tadi sangat cemas karena saya tuh dari dulu kayak nggak suka MTK. Jadi kalau misalkan ada pelajaran MTK tuh kayak ya udah saya nggak bisa, saya takut gitu sama nanti yang akan dipelajarinya nggak saya kuasai gitu sih Bu. Oke. Ya, terima kasih atas responnya ya. Jadi dalam teknik ini ya ada kelebihan dan kekurangannya gitu ya. Jadi kelebihannya teknik ini mampu menimbulkan respon yang tidak konsisten dengan respon sebelumnya terhadap suatu hal yang dianggap menimbulkan rasa tidak aman pada diri konseli yang ingin diubah oleh konseli. Respon yang tidak konsisten ini nantinya akan menjadi titik awal munculnya tingkah laku baru yang diharapkan. Kekurangannya, terdapat konselor yang masih mendasarkan konseling dengan menggunakan teknik yang berakar pada hukum-hukum belajar. Tidak semua konselor mampu berperan propagandis dalam penerapan teknik konseling desensitisasi sistematis. Dalam teknik desensitisasi sistematis ini perlu melibatkan teknik-teknik lain yang membantu konseli, ya contohnya relaksasi, seperti itu. Nah, sebelum ke tahap ini, ya, Ibu juga sudah membagikan LKPD mengenai kecemasan, ya. Jadi di LKPD ini, silakan dilihat, ya. Di LKPD ini, Ibu meminta kalian untuk merefleksi, ya. Di sini ada skala kecemasan belajar, merefleksi. Jadi silahkan kalian bisa menceklis sangat sesuai, tidak sesuai, atau sangat tidak sesuai. Seperti itu. Silakan Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengisinya. Gimana Balki? Bingung ya isinya? Ya, coba dicermati lagi, kira-kira sesuai tidak ya yang ada di skala kecemasan itu dengan yang terjadi dengan kalian, gitu. Ya, jadi dalam teknik ini ya ada kelebihan dan kekurangannya, gitu ya. Jadi kelebihannya teknik ini mampu menimbulkan respon yang tidak konsisten dengan respon sebelumnya terhadap suatu hal yang dianggap menimbulkan rasa tidak aman pada diri konseli yang ingin diubah oleh konseli. Respon yang tidak konsisten ini nantinya akan menjadi titik awal munculnya tingkah laku baru yang diharapkan. Kekurangannya, terdapat konselor yang masih mendasarkan konseling dengan menggunakan teknik yang berakar pada hukum-hukum belajar. Tidak semua konselor mampu berperan propagandis dalam penerapan teknik konseling desensitisasi sistematis. Dalam teknik desensitisasi sistematis ini perlu melibatkan teknik-teknik lain yang membantu konseli, ya contohnya relaksasi, seperti itu.
Nah, sebelum ke tahap ini, ya, Ibu juga sudah membagikan LKPD mengenai kecemasan, ya. Jadi di LKPD ini, silakan dilihat, ya. Di LKPD ini, Ibu meminta kalian untuk merefleksi, ya. Di sini ada skala kecemasan belajar, merefleksi. Jadi silahkan kalian bisa menceklis sangat sesuai, tidak sesuai, atau sangat tidak sesuai. Seperti itu. Silakan Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengisinya. Mana Balki bingung ya isinya. Ya, coba dicermati lagi, kira-kira sesuai tidak ya yang ada di skala kecemasan itu dengan yang terjadi dengan kalian, gitu. Ya, jadi diharapkan dengan adanya data real ini juga bisa membantu kalian mendeteksi seberapa besar sih kecemasan belajar matematika. Oke, selesai ya. Ya, coba Haliza. Menurut Haliza nih, dari skala kecemasan yang sudah dilihat, nah, menurut Haliza kecemasan ini sesuai, sangat sesuai, atau tidak sesuai, atau sangat tidak sesuai dengan keadaan yang Haliza rasakan sekarang? Lebih banyak Kesesuainya. Sesuai ya, bukan sangat sesuai. Sesuai. Oke, berarti di sini terburu-buru saat mengerjakan ujian ya. Sesuainya apa aja tuh? Coba boleh dibacakan nggak? Ada permasalahan yang harus saya selesaikan, kadang mengganggu apa yang saya sedang kerjakan. Jadi itu mengganggu belajar apa, itu kayak kepikiran. Terus habis itu saya mampu mengendalikan emosi negatif yang muncul selama melaksanakan tugas-tugas. Saya merasa takut menjawab pertanyaan guru atau dosen sehingga lebih banyak diam. Saya cenderung menyepelekan informasi yang diterima sehingga kesalahan tidak terhindarkan. Saya tidak suka menunda-nunda tugas atau pekerjaan. Saya selalu menikmati apa yang saya kerjakan. Saya suka berbicara sendiri ketika dosen atau guru sedang menerangkan. Dan saya suka mengerjakan tugas bila waktu pengumpulan semakin dekat. Oke, berarti senangnya mepet-mepet. Iya. Ya, mepet-mepet. Itu khusus buat matematika aja kan ya? Iya. Mudah-mudahan pelajaran yang lain tidak. Oke. Sekarang ke Balki, coba. Banyaknya apa nih? Sangat sesuai, tidak sesuai, atau sangat tidak sesuainya? Sangat tidak sesuai. Sangat tidak sesuainya. Ya. Poin yang sangat tidak sesuainya apa nih? Yang pertama itu ada, saya selalu fokus pada pekerjaan atau tugas yang sedang dihadapi dalam kondisi apapun. Terus yang kedua, saya tidak suka menunda-nunda tugas atau pekerjaan. Oh, berarti kalau sangat tidak sesuai, berarti sukanya menunda-nunda malah ya? Iya. Oh, ya, oke. Saya gampang terdistraksi gitu loh, Bu. Oh, Jadi kalau iya, misalkan saya udah
pengen nih ngerjain, ntar udah janji nih jam segini, janji sama diri saya sendiri, janji sama diri saya sendiri, saya mau ngerjain jam segini. Tapi tuh kadang-kadang tuh jadi kadang entah lupa atau enggak kadang-kadang kayak malah ngerjain yang lain yang lebih nggak penting gitu. Itu khusus pelajaran matematika apa pelajaran yang lain juga? Paling sering matematika. Oke, boleh dilanjut? Terus saya terburu-buru saat mengerjakan ujian, itu nggak sesuai. Terus saya suka berbicara sendiri ketika dosen atau guru sedang menerangkan. Terus saya senang jika berbicara di depan umum. Oke, berarti saat guru lagi menjelaskan, kamu menyimak ya? Menyimak. Tetap menyimak. Tetap menyimak ya, tapi karena apa ya? Karena kurang Jadi gimana itu? kesannya tuh jadi saya konsentrasi, tapi entah gimana, tapi nggak nempel di kepala gitu loh. Nggak nangkep gitu ya? Karena nggak Gitu. Kira-kira menurut teman-teman masalahnya Balki nih kenapa nih nggak nangkepnya nih? Terjadi juga nggak sama kalian sih? Iya. Ya kadang terjadi juga Bu. Kita nih udah fokus fokus, kita udah ngedengerin, tapi kayak cuman masuk kuping kanan keluar kuping Iya. Kira-kira kenapa ya? Kenapa bisa seperti itu? Harusnya seperti apa gitu? Harusnya seperti apa Ya kan, coba Desi? kalau misalkan kalau misalkan orang nih biasa gitu ya, guru ngejelasin, udah ngerti paham. Saya ngeliat temen sebangku saya gitu, ini orang ngejelasin saya dia guru ngejelasin, kita sama-sama merhatiin gitu. Tapi pas ngerjain tugas, kok dia lebih bisa, saya jadi nggak bisa gitu. Oke. Ya, jadi kira-kira dari tadi kalian mengerjakan skala kecemasan ini dengan daftar hierarki. Nah, yang tadi dikerjakan juga berkesinambungan nggak dengan rasa cemasnya? Coba boleh dilihat berkesinambungan atau tidak kira-kira? Bersinambungan itu berhubungan, berkaitan tidak dengan tadi Balki sama Haliza yang tadi sudah diuraikan. Nah, dengan daftar hierarki kecemasannya, kira-kira berkesinambungan nggak? Oh iya, pantas ya, saya tuh nggak bisa pelajaran matematika, ternyata memang ada kecemasan berlebih yang saya rasakan. Kira-kira seperti itu atau tidak? Iya. Ya, seperti itu ya. Jadi memang berhubungan secara tidak langsung, berhubungan dan berkesinambungan. Oke. Ya, jadi di sini Ibu mau lebih menekankan semua pelajaran itu punya tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Ya, dengan tingkat pemahaman pun yang berbeda-beda. Ya, sepertinya dengan problem pelajaran matematika ini bukan hanya kalian yang mengalami, mungkin di luar sana juga ada, ya. Tapi dalam kesempatan kali ini kalianlah yang memilih Ibu untuk kita pecahkan permasalahan ini sama-sama, seperti itu. Jadi dalam daya tangkap tadi Andrea bilang mungkin daya tangkap kita yang kurang. Nah, kira-kira menurut kalian dengan adanya permasalahan-permasalahan ini solusinya gimana ya untuk mengatasinya? Biar nanti ke depannya di semester 2 nilai kalian, nilai matematika khususnya menjadi lebih baik gitu. Gimana menurut Balki? Kalau menurut saya sih yang belakang ini saya juga ngerefleksi diri saya sendiri. Nah, terus kalau menurut saya sih mungkin kalau soal daya tangkap benar, jadi kita kayak gampang lupa gitulah. Nah, mungkin kalau misalkan emang ternyata kita susah nginget, mungkin lebih dibanyakin latihan soal sih. Catatan gitu ya. Mengerjakan rumus-rumus yang ada di buku kan suka ada tuh ya, jadi lebih nawar jadinya kalau ngerjain soal lagi. Benar. Kalau Ristia gimana nih? Kira-kira untuk mengatasi kecemasan belajarmu, apa yang bisa kamu lakukan? Yang tadi kamu udah menonton video, terus tadi juga kita sudah coba menyelaraskan antara skala kecemasan dengan daftar hierarki. Nah, solusinya gimana ya menurut Ristia? Ini apa? Belajar nyampe seperti itu, oke? Nah, oke. Untuk membantu tercapainya relaksasi ini, kita akan diiringi oleh lagu atau melodi yang mendukung proses relaksasi ini berjalan dengan baik. Ikuti perintah Ibu ya, silakan pejamkan mata kalian. Ya, alat tulisnya ditutup. Ya, alat tulisnya ditutup, terus kertasnya dibalik. Nah,
Ya, kertasnya dibalik. Oke, silakan atur tempat duduknya senyaman mungkin. Ya, ya karena kita tidak bersender ya, berarti harus senyaman mungkin, seenak mungkin, karena memang tahap relaksasi itu ya harus dengan rileks seperti itu ya, biar nyampe seperti itu. Oke. Nah, oke. Untuk membantu tercapainya relaksasi ini, kita akan diiringi oleh lagu ya, lagu atau melodi yang mendukung proses relaksasi ini berjalan dengan baik. Ikuti perintah ibu ya, silakan pejamkan mata kalian. Jangan tertidur ya, tetap fokus pada musik yang didengar. Di situ ada alunan piano, ada aliran air ya di sungai, daerah yang sejuk dengan pepohonan hijau. Silakan boleh dibayangkan kalian berada di situ dengan semua rutinitas kalian ditempatkan. Silakan tarik nafas panjang. Ya, tahan dulu. Ya, hembuskan dari mulut. Ya. Silakan pikirkan kembali apa saja yang mengganggu rutinitas kalian sehari-hari. Boleh itu dari sekolah, dari rumah, dari teman, ataupun dari lingkungan yang ada berada di sekitar kalian. Tarik nafas lagi. Tahan dulu. Hembuskan dari mulut. Diharapkan dengan kalian masih bisa menarik nafas, bersyukurlah bahwa kalian masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian masih bisa merasakan nikmatnya bersama-sama dengan teman-teman. Rasakan lagi kalian berada di dalam suasana yang sejuk, yang nyaman, dengan suara aliran air di sungai. Sekarang boleh tangan kanannya pegang di atas dada kalian. Rasakan detak jantung kalian. Detak jantungnya. Bersyukurlah bahwa detak jantung ini masih berfungsi dengan baik. Ya, Allah masih rela, Allah masih kasih kita kesempatan untuk masih merasakan jantung ini berdetak. Sambil tarik nafas panjang, buang dari mulut. Setelah itu turunkan tangannya, taruh di perut. Ya, taruh di perut, ditekuk sedikit. Hai perut yang suka saya masukkan makanan-makanan yang sudah bergizi, maafkan aku ya. Semoga selama kita bersekolah nanti, selama saya beraktivitas, kita bisa bekerja sama dengan baik. Tidak ada penyakit-penyakit dari lambung. Ya, yaitu rasakan bahwa bersyukurlah bahwa Allah masih memberikan kita rasa kenyang. Ya, bersyukurlah Allah masih memberikan kita rasa kenikmatan dari semua makanan yang kita makan. Oke. Tarik nafas lagi. Buang dari masih dipejamkan matanya. Ya, sekarang rasakan kedua tangan kalian bisa menggenggam. Maksudnya bisa berfungsi dengan baik. Ya, bisa berfungsi dengan baik. Ya, boleh saling gosok-gosokkan. Ya, digosok-gosokkan sampai berasa hangat. Ya, tempelkan ke muka. Tempel ke wajah kalian. Rasakan bahwa kalian masih bisa merasakan kehangatan dari orang
Boleh kembalikan lagi tangannya. Lepas pulang. Tarik nafas. Tahan, hembuskan. Oke, boleh dibuka matanya. Iya, gimana rasanya? Apakah lebih ngantuk? Jangan ngantuk kan Ibu bilang. Jangan tidur. Ya. Oh, malah nangis. Ada apa nih? Rizkia kayaknya mulai tersentuh, apa ya? Apakah ada kecemasan lain? Oh, kalau ada kecemasan lain kita bahas di lain waktu. Ya, aduh, apa ya, Bu, Ibu? Karena Ibu harap fokus kita ke masalah kecemasan belajar, kalian bisa merasakan perbedaan antara yang tadi datang dengan segudang kecemasan dan sekarang setelah tadi coba kita melewati fase relaksasi, ada perbedaan tidak di diri kalian masing-masing? Coba, boleh dari Haliza. Gimana? Agak lebih relax. Terus kayak nggak secemas tadi. Terus kayak udah nemuin juga beberapa cara biar kita kedepannya tuh nggak takut sama pelajaran matematika. Oke. Iya, untuk Ristia gimana nih? Kayaknya emosional sekali nih ya Ristia nih. Jadi kayak lebih tenang dikit. Lebih tenang dikit ya. Iya. Jadi nanti bisa diaplikasikan di rumah ya tadi ya sedikit relaksasinya. Nah untuk teknik relaksasi ini sebelumnya apakah kalian pernah mendapatkan? Belum ya. Jadi baru sekarang ya. Jadi Ibu harap teknik ini bisa kalian lakukan kembali di rumah ketika kalian merasakan cemas. Yang tadi Ibu bilang, ketika di rumah merasakan kecemas, jangan larinya ke gadget. Ya, tapi lakukanlah pekerjaan rumah yang seharusnya kalian lakukan karena kalian sudah beranjak mau ke dewasa, nantinya ketika dewasa nanti di usia 18 tahun siap untuk berkuliah ya di universitas yang misalnya di luar Jawa, jauh dari orang tua, kalian harus ngekos, nyuci sendiri, segala macam sendiri, itu sudah bisa belajar dari sekarang mumpung masih kelas 10 nih, seperti itu. Oke. Untuk kesimpulannya nih terakhir, kesimpulan dari konseling kelompok yang sudah kita lakukan, menurut kalian siapa yang bisa mengutarakan? Kira-kira apa yang didapat dari konseling kelompok yang sudah kita lakukan bersama-sama ini? Silakan Balki. Yang didapat sih, yang tadi sih itu yang buat pelatihan relaksasi itu menurut saya ngaruh banget karena di situ pas kita lagi fokus ke diri kita sendiri, jadinya kita tuh bisa tahu apa nih yang bisa ngebuat kita tenang, apa solusi kita selama ini dari ngerasa cemas. Nah, terus juga ternyata kalau ngebahas masalah berkelompok kayak gini jadi lebih nyaman juga. Ternyata bukan kita doang yang rasain kayak gini. Oke. Jadi saya lebih Merasa nggak sendiri. nyaman gitu loh, Bu. Oke, terima kasih. Kalau untuk evaluasi layanan nih yang Ibu berikan. Nah, menurut kalian siapa yang bisa mengutarakan kira-kira apakah sudah baik layanan kelompok yang Ibu berikan atau apa kurangnya? Ibu juga pengen dievaluasi gitu. Silakan Andrea. Sangat puas sih Bu, yang tadinya saya benar-benar panik, kayak bingung gitu harus kayak gimana. Ya saya punya setelah dari Ibu, saya tahu jalannya harus kayak gimana gitu. Dan saya juga kayak lebih tenang, terus sama kayak teman-teman sekarang tuh kayak oh ternyata saya nggak sendiri gitu, jadi nggak lebih takut ngadepinnya kayak gitu. Saya senang juga Ibu santai Oh, kalau gitu. sama kita, jadi Iya, kita gitu. Iya, jadi kita nggak ngerasa tegang gitu. Oke, terima kasih atas evaluasinya. Semoga kalian belajarnya semakin semangat, prestasinya semakin baik. Amin. Ya, kedepannya kalian juga bisa mendapatkan apa cita-cita yang kalian mau gitu ya. Karena dengan belajar yang nyaman, belajar yang rileks, insya Allah semua bisa teratasi dengan baik. Begitu juga yang tadi Ristia bilang, makan yang bergizi. Ya, terima kasih atas waktunya dan kehadirannya ya. Semoga sekalian sehat selalu. Untuk akhir kata kita bacakan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih kembali Ibu. Ya, sama-sama.
Oke. Iya, Bu April, mungkin sudah Ibu. Oke, terima kasih Bu Jelita. Iya, sama-sama. Nanti kita ketemu lagi ketika presentasi dan refleksi ya. Iya, baik Ibu. Semoga Disiapkan, sinyal saya bagus. ya maksudnya itu disiapkan dengan baik sehingga Iya, besok pas iya. presentasi betul-betul bisa optimal. Iya, Gitu ya, terima Bu, ya? kasih Ibu. Mohon maaf apabila salah-salah kata. Ya, terima kasih Ibu semuanya. Mohon izin live, J. Iya, terima kasih Ibu April. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.